Salam damai sejahtera bagi Anda sekalian. Memang di dalam Alkitab tidak banyak ditulis orang-orang yang hidup setia sampai akhir atau hidup setia sampai pada ajalnya tiba. Dan saat ini kita akan melihat dan simak bersama-sama di mana ada 4 generasi di dalam Alkitab, mulai dari ayah, anak, cucu, sampai kepada Cece, hidup mereka setia kepada Tuhan sampai akhir. Puji Tuhan, sebelum mendengar dan melihat pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini, sekaligus Anda sudah menopang serta melayani Tuhan dengan saya. Dan berikut pembahasannya. 1. Abraham. Adapun Abraham sepanjang hidupnya, ia setia mengikuti Tuhan dan ia tidak meninggalkan Tuhan dan menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Abraham ini tetap setia menantikan janji Tuhan yang firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal 4 ayatnya yang ke-18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Namun Abraham tetap berharap dan setia menantikan janji Tuhan itu sekalipun ia harus menunggu selama 25 tahun untuk mendapatkan anak Ishak. Abraham juga tetap setia tatkala Tuhan menguji imannya untuk mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Maka Abraham terbukti setia kepada Tuhan. Abraham memang tidak sempurna. Ia juga melakukan beberapa kesalahan, antara lain mengawini hambanya Hagar dengan maksud untuk memperoleh keturunan di masa tuanya. Kendati demikian, secara keseluruhannya hidup Abraham ini berkenan kepada Tuhan, sehingga ia layak disebut sebagai bapa orang yang beriman dan orang yang setia sampai akhir hidupnya dalam mengikuti Tuhan. Dan Abraham pun meninggal dalam iman dan kesetiaan yang kokoh kepada Tuhan. Yang kedua, Ishak. Ishak adalah anak Abraham, nenek moyang bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Dan setelah Abraham meninggal, Allah memberkati Ishak sehingga Ishak menjadi sangat kaya. Allah juga mengikat perjanjian dengan Ishak. Dan Allah berjanji kepada Ishak bahwa keturunannya akan sebanyak bintang di langit. Dan mereka akan memiliki tanah perjanjian. Seperti kata firman Tuhan pada kitab Kejadian. Pasal 26 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang kelima. Namun Ishak mempunyai istri yang mandul. Dan Ishak pun butuh waktu 20 tahun untuk mendapatkan anak melalui Ribka istrinya. Akan tetapi selama masa penantian tersebut, Ishak tetap setia kepada Tuhan. Ia pun berdoa bagi istrinya sehingga Ribka melahirkan anak kembar, yaitu Yakub dan Esau. Seperti ayahnya Abraham, Ishak juga tidak sempurna. Ishak memiliki kelemahan dan kekurangan. Namun hidup Ishak secara keseluruhannya berkenan di hadapan Tuhan. Sepanjang hidupnya Ishak berpaut kepada Tuhan. Ishak tetap setia mengikuti Tuhan hingga akhir hidupnya. Hingga Ishak pun mati. Yang ketiga, Yakub. Yakub adalah anak Ishak, cucu Abraham. Dan sejak dalam kandungan ibunya, Yakub Tuhan telah pilih sebagai pewaris janji-janji Tuhan kepada Abraham kakeknya.
Seperti Abraham dan Ishak, Tuhan juga mengikat perjanjian dengan Yakub. Namun Yakub harus mengungsi ke negeri asal ibunya selama 14 tahun sebab kakaknya Esau ingin membunuhnya. Yakub juga harus kehilangan Yusuf, anak kesayangannya, selama 13 tahun karena ia dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Dan dalam menghadapi semua penderitaannya ini, Yakub pun tetap setia kepada Tuhan. Yakub dan anak-anaknya kemudian mengungsi ke Mesir. Sebab di tanah Kanaan telah terjadi kelaparan yang hebat. Sementara putranya Yusuf telah menjadi penguasa di Mesir. Dan Yakub pun meninggal di Mesir, dan sebelum ia meninggal, Yakub telah memberkati ke-12 anaknya laki-laki yang menjadi nenek moyang bangsa Israel, umat pilihan Allah. Hal ini membuktikan iman dan kesetiaan Yakub kepada Tuhan hingga akhir hidupnya. Yakub tetap setia kepada Tuhan hingga kematiannya. Yang keempat, Yusuf. Yusuf adalah anak kesayangan Yakub sebab lahir di masa tua Yakub dan istri kesayangannya Rahel. Dan karena itulah Yakub memanjakan Yusuf. Ia membelikan Yusuf jubah yang sangat indah. Dan hal ini membuat saudara-saudara Yusuf menjadi cemburu. Karena itulah Yusuf mereka jual kepada seorang Ismail. Dan kemudian membawa Yusuf ke Mesir. Yusuf dijual kepada seorang pegawai istana Firaun yang bernama Potifar. Yusuf kemudian menjadi kepala rumah tangga Potifar dan menjadi orang kepercayaan Potifar. Istri Potifar sangat tertarik kepadanya dan berkali-kali menggoda Yusuf agar mau berhubungan intim dengannya. Tetapi Yusuf tidak pernah mau menuruti ajakan istri Potifar itu karena dia takut akan Tuhan. Baca di dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-23. Lalu Yusuf difitnah oleh istri Potifar bahwa Yusuf ingin memperkosanya sehingga Yusuf ini dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi dalam menghadapi ini semua, Yusuf tetap tabah dan ia tetap setia kepada Tuhan. Ia tidak pernah menyalahkan Tuhan dengan semua masalah yang dihadapinya. Dan oleh campur tangan Tuhanlah, Yusuf akhirnya keluar dari penjara dan menjadi pemimpin tertinggi di Mesir di bawah kuasa Firaun. Namun ia tidak menjadi sombong dan melupakan Tuhan. Ia tetap setia kepada Tuhan. Dan sebelum meninggal di Mesir, ia berpesan kepada saudara-saudaranya untuk membawa tulang-tulangnya ke tanah perjanjian. Dan ini menunjukkan iman dan kesetiaan Yusuf kepada Allahnya. Dan demikianlah kisah dari 4 generasi di dalam Alkitab. Mulai dari Abraham sebagai ayah, lalu Ishak anaknya, lalu kepada Yakub cucunya, dan kepada Yusuf sebagai cecenya, di mana mereka semua ini Tuhan ikat perjanjian, dan sampai akhir hidup mereka tetap setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.